Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kabarnya sehat semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Sebelumnya, hari ini ada yang masuk? Oh, nggak ada yang tahu ya. Kalau gitu ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Askia, Salitsa, Amelia. Oke, semuanya hadir ya di hari ini. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terus juga mempelajari tentang puisi, terus yang terakhir tentang gelombang bunyi. Dengan tujuan agar kalian dapat menerapkan dan mengetahui mengenai materi tersebut. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian pernah menolong atau menjenguk teman kalian yang lagi sakit? Oke, pernah ya. Nah, kalau kalian pernah menolong atau menjenguk teman kalian yang lagi sakit, itu kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu hal ini penting untuk menjaga kehidupan beragama di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan persatuan Indonesia, membentuk masyarakat yang bijaksana, dan mewujudkan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan membantu sesama, menjunjung tinggi kejujuran, mematuhi hukum, serta menghargai perbedaan pendapat. Seperti itu anak-anak. Baik, agar kalian lebih memahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Ibu habis ini akan menayangkan sebuah video tentang contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Bisa disimak ya anak-anak. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam,
dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, setelah kalian tadi sudah menonton video, pasti kalian sudah paham ya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, habis ini Ibu minta dari kalian membuat puisi individu ya, satu anak satu, yang bertemakan tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Contohnya penerapannya seperti itu. Nah, sebelumnya kalian sudah paham belum tentang puisi itu apa? Oke, kalau belum paham, Ibu habis ini akan sedikit menjelaskan tentang puisi itu apa dan ciri-ciri puisi itu seperti apa. Nah, puisi sendiri itu merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreatif, dan juga imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta menggunakan irama
serta juga menggunakan irama seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi seperti ini ya. Yang pertama ada puisi berbentuk bait, yang setiap bait terdiri dari beberapa baris. Puisi tidak disusun menjadi paragraf. Terus ada yang ketiga, diksi dan istilah yang digunakan bersifat konotatif atau kiasan untuk memperindah bunyi atau memperindah puisi. Terus yang terakhir, diksi yang digunakan harus memperhatikan irama dan sajak puisi. Nah, contoh-contoh. Nah, habis ini Ibu akan memberikan sebuah contoh puisi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Judul puisinya itu Puisi Perhatianmu Teman. Siapa yang mau baca? Oke, silakan Mbak Salitsa dibaca. Oke, terima kasih Mbak Salitsa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salitsa. Nah, baik anak-anak, pasti kalian sudah mengerti puisi itu apa, ciri-ciri puisi itu seperti apa. Nah, Ibu akan memberikan tugas yang tadi ya, untuk membuat satu puisi individu ya, satu anak membuat satu yang bertemakan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan puisi ini. Oke, silakan dikerjakan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan hasil puisinya tadi. Siapa yang mau? Oke, silakan Mbak Caca maju ke depan. Didengarkan ya anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Caca. Terima kasih Mbak Caca sudah membacakan hasil puisinya tadi di depan kelas. Silakan duduk Mbak Caca. Oke anak-anak, tadi kan Mbak Caca sudah membacakan puisinya di depan kelas. Nah, kalian tadi mendengar suaranya Mbak Caca? Oke, pasti mendengar ya suaranya Mbak Caca. Nah, kenapa kalian bisa mendengar suaranya Mbak Caca? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu nanti Ibu kasih hadiah deh. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, nggak ada yang tahu ya. Oke, kalau nggak ada yang tahu, kenapa sih tadi kita bisa mendengarkan suaranya Mbak Caca? Karena adanya gelombang bunyi seperti itu, anak-anak. Nah, dari kalian ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu apa itu gelombang bunyi? Siapa yang tahu angkat tangan? Oke, kalau belum, Ibu akan jelaskan mengenai gelombang bunyi ya. Oke, gelombang bunyi itu apa sih, Bu? Nah, gelombang bunyi sendiri itu merupakan bentuk gelombang mekanik yang dapat merambat lewat medium dan juga bisa berupa gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi kemudian bisa kita amati, bisa merambat lewat alat musik. Contohnya itu merambat lewat alat musik, kan pasti kalian pernah menggunakan gendang, pasti itu kan ada suaranya. Nah, terus ada dari pita suara. Nah, pita suara itu seperti ini, Ibu lagi ngomong ini kan pasti kalian dengar, itu juga ada gelombang bunyi. Terus klakson motor dan lain sebagainya seperti itu. Sifat-sifat gelombang bunyi itu ada apa saja sih, Bu? Oke, kalau gitu yang pertama itu ada sifat-sifat bunyi itu yang pertama ada dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Terus yang kedua ada dapat diserap dan dipantulkan. Terus yang ketiga itu dapat dibiaskan. Yang keempat dapat mengalami pelenturan. Yang terakhir bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Seperti itu ya sifat-sifat gelombang bunyi. Oke, kalau gitu biar kalian lebih memahami dari materi gelombang bunyi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video lagi mengenai gelombang bunyi. Bisa disimak ya anak-anak? Oke. Iya, menurut arah lambatnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium yang ada di sekitarnya, mirip dengan selingki ini. Harus digarisbawahi bahwasanya bunyi itu memerlukan medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, speaker di HP kamu menggetarkan udara di sekitarnya. Dan getaran tersebut merambat sampai ditangkap oleh telinga kamu. Sebenarnya, medium itu bukan hanya udara doang, tapi bisa juga yang lain, seperti air, baja, dan juga tanah. Secara umum, bunyi itu dapat merambat di medium yang bersifat padat, cair, dan gas atau udara. Dan di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh. Kecepatan bunyi pada gas atau udara yaitu sekitar 340 meter per second. Kemudian pada air itu sekitar 1500 meter per second. Dan pada zat padat bisa sampai 5000 meter per second. Kecepatan yang berbeda-beda ini dapat disebabkan oleh tingkat kerapatan partikel pada mediumnya. Partikel pada zat padat itu sangat rapat dan memudahkan bunyi untuk merambat. Sedangkan partikel pada zat cair itu tidak terlalu rapat, tapi masih berdekatan. Dan pada gas atau udara, partikelnya saling berjauhan, sehingga bunyi memiliki delay yang lebih lama. Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair. Ini dikarenakan karena partikel pada zat ini sangat berdekatan, sehingga memudahkan getaran untuk merambat dari partikel ke partikel. Jadi semakin rapat partikel mediumnya, maka bunyi akan merambat semakin cepat. Oke. Oke, setelah kalian tadi menonton sebuah video, pasti kalian sudah memahami ya tentang gelombang bunyi itu apa. Kalau gitu habis ini ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 siswa. Dan juga habis ini ibu akan membagikan LKK yang akan dikerjakan bersama kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, ibu kasih waktu 20 menit saja untuk mengerjakan LKK-nya ya. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan atau kalian ada yang kurang paham mengenai LKK itu, bisa panggil ibu ya. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Oke, apakah udah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, ibu minta kelompok berapa ya yang enaknya maju? Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 2 silakan maju membacakan hasil diskusinya tadi. Gimana anak-anak? Jawabannya sama semua atau ada yang beda? Oke, sama semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Oke. Nah, setelah kalian tadi sudah melakukan berbagai kegiatan dan juga sudah menerima sebuah materi dari ibu, ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Siapa yang mau? Oke, silakan Mbak Salitsa. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Salitsa. Nah, benar sekali ya tadi yang sudah disimpulkan pembelajaran hari ini dari Mbak Salitsa tadi. Nah, hari ini kita tadi itu mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus menerapkannya? Karena kita biar merasa aman, nyaman di dalam lingkungan sekitar kita. Dan juga kita tadi mempelajari mengenai puisi. Terus yang terakhir tadi kita juga mempelajari mengenai gelombang bunyi, seperti itu. Oke, setelah ini ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman dari anak-anak. Dan lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek ya. Oke, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami silakan dikerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Lembar evaluasinya bisa dikumpulkan ke depan, silakan.
Oke, terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Wah, menyenangkannya di bagian mana? Oke. Kalau menyenangkan, pasti kalian tidak sabar untuk belajar di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam teks bahasa Indonesia. Dan jangan lupa anak-anak mempelajari terlebih dahulu di halaman 15 sampai 20. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan pulangnya, jangan bermain di pinggir jalan, dan jangan lupa mempelajari yang sudah Ibu beri tadi, mempelajari tentang macam-macam teks di halaman 15 sampai 20. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.